Alright, you ready? Yeah, yeah. Hey, hey, hey. Shh, dude, no. You gotta go like, hey. Oh, okay. Wait. Halo everyone. Kali ini kita akan belajar tentang perencanaan dan kegiatan evaluasi usaha. Apa sih usaha itu? Kalian penasaran kan? So, mari kita simak video berikut ini. Usaha merupakan sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Adapun jenis-jenis usaha. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua yaitu usaha besar. Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang kegiatan ekonominya berada di Indonesia. Yang ketiga yaitu usaha kecil. Segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan menengah. Perusahaan ekonomi produktif yang independen dan dioperasikan oleh individu atau badan hukum yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha loh. Apa aja sih? Yang pertama, mempunyai mental yang kuat. Kedua, perencanaan produk dan jasa. Ketiga, membuat visi dan misi. Keempat, mengenali produk dan pasar. Kelima, pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Keenam, harus mempunyai keunikan tersendiri. Ketujuh, pengelolaan keuangan. Delapan, pemasaran. Dan yang terakhir yaitu mempunyai faktor X. Di dalam usaha, kita juga perlu melakukan evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan suatu program untuk kedepannya agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan evaluasi juga memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama, memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nah, dalam evaluasi juga terdapat karakteristik evaluasi. Yang pertama yaitu fokus nilai. Penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Yang kedua yaitu interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi yang menentukan nilai dari suatu kebijakan yang bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja, tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Yang ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif yang diarahkan pada hasil masa sekarang dan masa lalu ketimbang masa depan, sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluatif mempunyai kualitas ganda, yaitu bisa dianggap sebagai cara sekaligus sebagai tujuan. Evaluasi usaha dapat dilakukan dalam beberapa waktu dan kondisi. Yang pertama,
secara rutin atau berkala, bisa melakukan evaluasi bulanan, triwulan, atau tahunan. Kedua, secara insidental, dapat dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang cukup signifikan pada usaha. Secara umum, evaluasi dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dan yang selanjutnya yaitu ada evaluasi berdasarkan tujuannya yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu evaluasi formulasi. Yang kedua, evaluasi proses. Yang ketiga yaitu evaluasi biaya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dampak. Evaluasi usaha memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan masukan bagi perencana usaha. Yang kedua, menyajikan masukan bagi pengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi dan perbaikan usaha. Yang keempat, yaitu memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat usaha. Dan yang terakhir yaitu memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan. Beberapa tahapan-tahapan evaluasi, yaitu ada menentukan topik evaluasi. Selanjutnya ada merancang kegiatan evaluasi dan juga pengumpulan data dan pengolahan analisis data serta pengolahan hasil evaluasi. Itulah materi dari kami. semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi ini. See you next time.